morning everyone. Dengan tampilan kamar yang berbeda, enggak sih, enggak beda, cuman sudut pandangnya aja yang beda. Jadi hari ini aku mau memberitahu atau yang ngulas balik gimana kalau misalnya aku mau makan biasanya atau food prep yang biasanya aku lakuin, dan paling mendasar di food prep apapun atau ya apapun lauknya pasti harus ada karbohidrat. Dan sebagai umat Indonesia, kita pasti memilih untuk makan nasi. Betul begitu. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu atau yang ngulas, mungkin aku bakal butuh catatan ini lagi. Biasanya aku punya beras atau aku akan beli beras sekitar 1 kilo. Dan terakhir kali aku beli itu beras yang aku beli ada di kisaran 17.000, karena ada harga lain kayak 15.000, 15.000 setengah, 16.000, 17.000, 18.000 per kilonya. Dan aku milih buat beli yang 17.000 per kilo. Sekarang tinggal segini. Dan kalau kamu tanya ini aku udah punya beras sejak kapan, aku udah punya sejak 1 atau 2 bulan yang lalu, aku juga lupa. Dan yap, aku juga nggak tahu kenapa bisa sedikit itu aku makan atau gimana. Jadi intinya sekarang aku mau jelasin tentang gimana aku masak biasanya. Nah, nasi yang aku bikin itu biasanya ada di takaran atau aku akan nakar di gelas ini. Jadi aku bakal nakar di 2 gelas mug ini. Ini kisaran ada di 100 ml ya. Jadi ya berarti kira-kira ada di 200 ml. Dan kalau aku nggak salah ingat hitungan, itu tuh aku biasanya dengan hitungan 200 ml ini aku bakal gunain 1 kilo buat 5 kali masak gitulah ya. Dan 1 kali masak atau 200 ml ini itu biasanya aku food prep buat 5 kali makan, atau ya bisa jadi sampai 1 pekan. Bayangin ya, ini aku takaran pertama. Ini takaran kedua. Terus masaknya gimana? Ya aku tuh masaknya kayak biasa. Dan ya kayak yang pernah diajarin ibuku ke aku, kalau misalnya mau masak nasi itu seukuran airnya itu seukuran kayak berasnya. Atau misalnya kita udah nyuci nih berasnya, nah nanti airnya itu dihitung pakai jari. Kalau misalnya berasnya ada di segini, ya berarti airnya setinggi ini, dan sebagainya. Paham lah ya. Terus masaknya juga kayak biasa, nanti aku jelasin atau gimana bentukan aku ngeprepin si nasi itu. Dan kebetulan aku masih punya lauk buat aku masak. Nanti aku goreng ayam, atau ya ayamnya aku panasin lagi. Nggak panasin sih, lebih ke goreng ayam yang aku punya buat lauknya. Jadi kira-kira kita perlu nunggu 30 sampai 40 menit buat nasinya matang. Aku gak perlu menjelasin gimana cara aku nyuci beras kan, atau nakarnya kan, karena ada mbak-mbak di kitchen yang nggak berkerudung, jadi aku nggak mau ngevideoin di sana gitu ya. Bye. See you after I cook my rice. So guys, I wanna tell you I already cooked my rice. So guys, I already cooked my rice and it's already fixed. Jadi meow, don't, please don't disturb me. Dan hasilnya ternyata lebih banyak. Oke. Ini aku mau keringin dulu, tapi karena aku mau makan juga, jadi sambil dinginin aku mau masak buat makan sore. Jadi ini 40 menit lebih banyak.
lebih beberapa jam, 5 jam atau 6 jam gitu lah. Dan sejujurnya aku baru mau makan sekali ini dari 1 hari yang sudah berlalu. Gak apa-apa. Yang penting makan kan. Jadi setelah aku makan, ternyata nasinya sebanyak ini guys. Ini banyak banget, tapi it's okay. Jadi kebanyakan jadi ya. Tapi ini itu plastik yang aku pakai buat bungkusi nasinya, buat food prepnya. Nah ini ukuran setengah kilo. Ya aku juga baru ngeh kalau misalnya ini ukurannya setengah kilo, kayak kecil banget gitu ya dari kelihatannya, tapi enggak kok. That's enough for me. Biasanya aku pakai segini tuh aku plastikin sekitar 3-4 sendok ya, sendok makan nasi. Terus habis aku wadahin ke wadah ini, toples itu, terus dimasukin ke freezer. Jadi ini harus ditunggu sampai beneran kering, bukan kering, sampai dingin. Karena kalau misalnya nggak dingin nanti masih nguap gitu. Dan aku seneng karena ini tuh dia nggak gumpal yang ketinggalan di pancinya, atau nggak sih kalau jadi kering banget gitu. Jadi ayo kita madain. Nah kalau kamu tanya ukuran 3 atau 4 sendok itu sedikit banget atau enggak, itu segini, segenggaman tanganku lebih lah. Jadi sebenarnya ini lumayan dan ngenyangin buat ukuran aku. Aku gak tahu ini ukuran giginya tuh cukup atau enggak, tapi ini sekepalan tangan pun 2 ada gitu. Dan ya ini pas di mangkok yang aku punya juga, jadi aku sukanya karena itu praktis, pas, nggak kekenyangan, dan apa ya nyebutnya, nggak kesedikitan juga. Bungkusan keempat, jadi total aku punya 4 makanan. Ini cukup lah buat 4 hari kalau nggak jajan. Dan lihat, already clean. Nah sekarang tinggal gimana caranya memasukkan ke dalam toples. Pastiin aja nggak ada udaranya, jadi dia bisa lebih mampat, walaupun kadang susah diambil juga sih, tapi sejauh ini alhamdulillah lumayan enak kok ngeluarinnya. Full buat 4 hari.
Jadi benar ya, 200 ml atau ya 2 gelas beras itu cukup buat 5 kali makanku. Mungkin kalau misalnya makan sama orang yang lebih banyak makan atau ya yang suka makan, itu bakal cukup buat beberapa kali atau 3 atau 4 atau malah 2 kali makan nasi. Tapi ini cukup kok buat aku. Tadi juga nasinya lumayan muduk-muduk banget. Jadi ini adalah cerita gimana aku food prep, lebih ke rice prep biar lebih gampang ya. Jadi habis ini aku mau nyuci ini dan peralatan makanku. Thanks to watching. Bye. Kayaknya aku udah pernah ada yang jelasin kalau misalnya mangkokku itu sebesar apa dan gimana aku biasanya masak. Coba ditonton ke video-video lain. Kalau nggak, mungkin kawan-kawan aku buatin video lagi gimana aku masak secepat kilat atau ya seinstan yang aku bisa dengan food prepku ini. Bye bye.